Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 232, Bei Chen Yusan, berpikir bahwa pihak lain juga datang untuk mendapatkan potongan hukum. Hu Qingqing menunjukkan ekspresi waspada. Dia tidak mengenal pria berjubah bintang putih, tapi auranya sangat kuat dan membuatnya merasakan ancaman besar. Senang bertemu dengan gadis ini, disia Bei Chen Yusan, gadis itu juga datang ke sini untuk mendapatkan bagian dari hukum. Pria berjubah putih itu menghampiri Hu Qingqing dan berkata sambil tersenyum lembut. Meskipun dia mengatakan ini, Bei Chen Yusan memperhatikan bahwa tidak ada tanda hukum di antara alis wanita di depannya. Karena tanda hukum adalah lambang orang yang berkuasa. Pada saat ini, ekspresi Bei Chen Yusan berubah, dan dia mengangkat matanya untuk melihat lokasi 9 puncak di kejauhan. Karena pada saat itu, dia merasakan aura hukum di sini menghilang. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Jelas sekali bahwa tidak hanya wanita ini yang ada di sini, tetapi orang lain yang mengambil langkah pertama dan mengambil bagian-bagian hukum di sini. Mata Bei Chen Yusan sedikit menyipit, dan kemudian dia melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari 9 puncak dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Luo Xiu mendapatkan bagian dari hukum emas dan keluar dari formasi pembunuhan bawaan, dia juga memperhatikan tamu tak diundang ini. Dia datang ke sisi Hu Qingqing dan memberi isyarat dengan matanya untuk tetap dalam formasi yang telah diatur. Hu Qingqing cukup pintar untuk segera mundur dengan tenang, memegang erat bendera formasi yang diberikan Luo Xiu padanya. Bei Chen Yusan memperhatikan gerakannya, tapi tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia malah menatap Luo Xiu dengan mata terbakar. Pada saat ini, tanda hukum di antara alis Luo Xiu tidak lagi berwarna biru es, melainkan bergantian antara biru es dan cahaya putih. Sudahkah kamu memperoleh 2 hukum? Bei Chen Yusan memandang Luo Xiu dan menemukan bahwa fluktuasi dalam budidaya energi aslinya tampaknya berada pada tingkat kedua dari Raja Bela Diri. Kamu hanya berada di tingkat kedua dari Raja Bela Diri. Jika potongan hukum jatuh ke tanganmu, itu hanya membuang-buang sumber daya. Bei Chen Yusan tersenyum sedikit, dan kemudian tatapan tajam muncul di matanya yang seperti kilat. Sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan muncul di depan Luo Xiu dalam sekejap, memegang pedang di masing-masing tangannya. Aura tajamnya mengunci Luo Xiu sepenuhnya, dan tanda hukum di antara alisnya bersinar terang. Kecepatan yang sangat cepat, Luo Xiu sedikit terkejut. Kecepatan ledakan seketika lawannya sangat mencengangkan, bahkan dibandingkan dengan teknik tubuh naga terbang miliknya. Namun dibandingkan dengan kecepatan sayap roh, kecepatan lawan masih terhitung lebih lambat. Kedua pedang itu ditebas secara bersamaan. Bei Chen Yusan sangat yakin dengan kecepatannya, tapi pedang di tangannya tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan apa yang dia potong-potong hanyalah bayangan. Pukulannya meleset. Bei Chen Yusan tidak ragu-ragu sama sekali, berbalik dan menyerang ke belakangnya dengan kedua pedangnya. Kelang, kedua pedang itu bertabrakan dengan pedang hitam, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dan suara gemuruh yang keras meledak. Ini tidak mungkin, kecepatanmu benar-benar bisa menyamai kecepatanku? Ekspresi Yusan sedikit berubah. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa dia begitu cepat adalah karena dia telah mendapatkan bagian hukum angin. Tapi pria berjubah hitam di depannya jelas-jelas mendapatkan pecahan hukum air dan logam. Luo Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong sama sekali. Keduanya ingin mendapatkan bagian hukum dari satu sama lain, jadi tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Bei Chen Yusan juga memahami hal ini. Dia melihat cahaya hijau menyala di pedangnya, dan kekuatan hukum angin dimobilisasi olehnya, dan dalam sekejap itu mengembun menjadi lusinan tornado hijau besar. Kekuatan pencekikan tornado hijau ini sungguh menakjubkan, dan mengandung kekuatan hukum. Buka! Luo Xiu berteriak dengan suara yang dalam, dan juga mengaktifkan kekuatan hukum emas, menebas serangkaian pedang putih, yang bertabrakan dengan lusinan tornado hijau. Boom! 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 Energi hukum yang menakutkan menyapu segala arah, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan ruang di dalam formasi bawaan ini menjadi sangat tidak stabil dan hancur menjadi jejak hitam. Kelang! Dalam sekejap, kedua sosok itu bertabrakan lagi. Pedang gigi harimau bertabrakan dengan kedua pedang itu, percikan api berterbangan kemana-mana. Sosok Luo Xiu terbang mundur di udara sejauh lebih dari 10 meter, sedangkan Bei Chen Yusan hanya mundur 5 atau 6 meter.
Terlihat jelas bahwa kekuatannya lebih lemah dari lawannya. Sepertinya dengan tingkat kultivasi yang sama, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Luo Xiu menjentikkan pergelangan tangannya yang mati rasa. Bei Chen Yusan di depannya pasti memiliki kekuatan tempur yang mendekati penguasa bela diri. Jangan kecewa, nak, lawanmu sudah kuat, dan dia telah mendapatkan pecahan hukum angin. Wajar jika kamu bukan lawannya, kata Kaisar Kegelapan. Sangat jarang di zaman kuno bagi kultivator tingkat kedua untuk mencapai tingkat ini. Luo Xiu terkejut dengan kekuatan Bei Chen Yusan, dan Bei Chen Yusan di sisi berlawanan juga terkejut dengan kekuatan yang dia tunjukkan. Karena dia adalah Raja Bela Diri tingkat 9, dan dia adalah master tertinggi di alam yang sama. Sementara Luo Xiu hanyalah Raja Bela Diri tingkat kedua bersaing dengan dirinya sendiri, dan kekuatannya hanya terpaut sedikit. Orang ini pasti memiliki peluang yang luar biasa, jika tidak maka tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa dia begitu kuat. Memikirkan hal ini, Bei Chen Yusan telah memutuskan untuk membunuh pihak lain. Baik itu potongan hukum di pihak lain atau peluang menantang surga yang diperolehnya, itu akan memberikan manfaat yang tak terbatas baginya. Peluang bukan berarti menjadi milik Anda jika mendapatkannya. Mungkin seseorang sangat beruntung dan mendapat peluang yang luar biasa. Namun jika ia terbunuh, peluang yang semula menjadi miliknya akan jatuh ke tangan orang lain. Hal serupa sering terjadi di dunia bela diri, dan hal itu bukanlah hal baru. Kamu hanya Raja Bela Diri tingkat kedua, dan kau memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sayang sekali kau bertemu denganku, Bei Chen Yusan. Sudah ditakdirkan bahwa semua peluang dan rahasiamu akan digunakan sebagai gaun pengantinku. Seberkas cahaya bersinar di matanya. Kilatan cahaya melintas di sekelilingnya, dan boneka humanoid setinggi 2 kaki muncul. Boneka tingkat Raja Bela Diri, aura kuat yang muncul dari boneka ini membuat pupil mata Luo Xiu tiba-tiba mengecil. Boneka adalah produk kombinasi formasi dan casting, tetapi pemurniannya lebih rumit. Luo Xiu tidak menguasai aspek ini. Kaisar Bela Diri ke-8, yang jiwanya bersemayam di telapak tangan kirinya, pernah menyempurnakan boneka tingkat Kaisar Bela Diri yang kuat di zaman kuno. Dia mampu duduk di alam rahasia iblis dan menjadi salah satu dari 3 tetua sekte Tarsuna karena dia sendiri bukan hanya seorang Kaisar Bela Diri yang kuat, tetapi dia juga memiliki 3 boneka tingkat Kaisar Bela Diri, setara dengan kekuatan tempur 4 Kaisar Bela Diri. Melihat pihak lain memanggil boneka tingkat penguasa bela diri, Luo Xiu segera mengeluarkan bendera Fiantin kecil dari ring penyimpanan. Bendera Fiantin berkedip-kedip dan rangkaian cahaya berkibar. Dalam sekejap, rangkaian cahaya yang terjalin membentuk tirai tipis, menghalangi jarak beberapa ratus meter. Apakah kamu juga seorang penyihir formasi tingkat 6? Bei Chen Yusan merasakan aura formasi, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia selalu merasa bahwa dia bisa bangga menjadi master formasi tingkat 6 di Raja Seni Bela Diri tingkat 9. Tapi pria berjubah hitam ini sebenarnya bisa mengatur formasi tingkat 6 di tingkat kedua Raja Bela Diri. Secara khusus, dia memperhatikan bahwa lawan mengatur formasi dengan sangat cepat, semua berkat bendera Fiantin kecil yang dimilikinya. Bei Chen Yusan telah mendengar bahwa master formasi di zaman kuno memiliki harta yang disebut bendera Fiantin. Karena seni kuno memurnikan harta karun telah hilang, harta karun kuno seperti bendera Fiantin sangatlah berharga. Setiap kali seseorang keluar, itu akan menarik banyak penyihir untuk merebutnya. Ketika Luo Xiu mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia mengerti bahwa Bei Chen Yusan ini juga merupakan master formasi tingkat 6. Alam laut bintang begitu besar sehingga ada banyak sekali orang yang berlatih seni bela diri, banyak di antaranya sangat berbakat. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Bei Chen Yusan adalah master formasi tingkat 6, ekspresi Luo Xiu tidak banyak berubah. Pergi, Bei Chen Yusan mengangkat tangannya dan menunjuk, dan mata boneka Raja Bela Diri di sebelahnya mekar dengan cahaya merah yang menakutkan. Rune formasi yang tak terhitung jumlahnya di tubuh boneka itu diaktifkan, dan aura tingkat tirani Raja Bela Diri berkembang dan menyebar. Tubuhnya bergerak seperti bukit, menekan udara di depannya dan memancarkan ledakan sonik dengan kecepatan yang sangat cepat. Kurung, Luo Xiu mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan bendera kecil Fiantin digantung di udara. Dia meremas formula formasi dengan tangannya, dan formasi cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin, berkembang menjadi formasi jebakan, menutupi boneka tingkat Raja Bela Diri itu. Meskipun kekuatan formasi tingkat ke-6-nya sedikit kurang kuat, boneka ini bukanlah ahli Raja Bela Diri sejati. Dia ingin menerobos formasi yang terperangkap untuk sementara waktu, tetapi itu tidak semudah itu. Segera, Luo Xiu dan Bei Chen Yusan bergerak pada saat yang sama, dan mereka melihat 2 pedang Bei Chen Yusan menyatu, dan kekuatan hukum angin didorong hingga ekstrim, seperti naga hijau, menyerang dengan ganas. Menghadapi kekuatan hukum, Luo Xiu tahu betul bahwa 2 ekstrim hidup dan mati tidak berpengaruh sama sekali,
dan hanya dengan mengandalkan kekuatan hukum dia bisa melawan kekuatan hukum. Dia memadatkan hukum sistem air di tangan kirinya, dan hukum sistem logam di tangan kanannya. Dengan satu tangan berwarna biru es dan tangan lainnya berwarna putih, dia melesat ke depan dengan ganas. 2. Kekuatan ketiga hukum tersebut bertabrakan. Meskipun Luo Xiu telah memperoleh 2 hukum, keduanya adalah hukum biasa. Hukum angin Bei Chen Yusan adalah hukum tingkat lanjut, jadi kekuatan gabungan dari kedua hukum tersebut hanya dapat menyamai kekuatan hukum angin itu. Pertarungan itu seimbang, kekuatan hukum yang melonjak menimbulkan pusaran energi. Di tengah pusaran, Luo Xiu mengangkat tangannya dan menghancurkan jimat serangan tingkat 6. Gerakan Bei Chen Yusan juga tidak lambat sama sekali, dan dia juga menghancurkan jimat pertahanan tingkat 6. Mati, mengandalkan pertahanan Fulu, Bei Chen Yusan mengangkat kedua pedangnya dan menyerang. Pedang kematian, Luo Xiu juga bergegas ke depan, aura kematian menyebar dan berubah menjadi kerangka kematian. Saat mereka bertemu, Luo Xiu memiliki senyuman sinis di wajahnya, dan nyala api besar berwarna coklat kemerahan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membanjiri Bei Chen Yusan di depannya. Roh api langit dan bumi, merasakan aura api yang menakutkan, wajah Bei Chen Yusan langsung berubah. Api spiritual penelan kekosongan dapat menelan dan membakar segala sesuatu, sehingga perlindungan tubuh esensi sejati sama sekali tidak berguna. Bei Chen Yusan dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan hukum angin untuk melindungi seluruh tubuh. Bagaimanapun, api spiritual penelan kekosongan Luo Xiu masih dalam tahap pertumbuhan, dan energi kekuatan hukum terlalu kuat untuk membakarnya menjadi ketiadaan. Namun, Bei Chen Yusan melindungi tubuhnya dengan kekuatan hukum dan tidak mampu menyerang Luo Xiu. Tentu saja, Luo Xiu tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas maju, diam-diam menggunakan kekuatan transformasi Xuantian sebanyak 24 kali, dan pada saat yang sama memadatkan kekuatan hukum logam terkuat untuk memberkati pedang gigi harimau miliknya. Bei Chen Yusan berusaha sekuat tenaga untuk menahan pembakaran api spiritual yang melahap kehampaan. Menghadapi pukulan Luo Xiu, dia hanya bisa melawan dengan paksa dan tidak bisa mundur. Namun, Bei Chen Yusan tidak terlalu memperhatikan, dia menggunakan kekuatan hukum untuk melindungi tubuhnya, dan bahkan api spiritual tidak dapat membakarnya. Lawannya hanya berada di level kedua dari Raja Bela Diri diserang, dia tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Namun detik berikutnya, ekspresi Bei Chen Yusan tiba-tiba berubah. 2. Pedang hitam itu menebas dengan keras ke perisai yang dibentuk oleh kekuatan hukum angin. Kekuatan hukum logam yang sangat tajam meledak dengan ganasnya setelah diperkuat oleh teknik rahasia 24 kali. Tirai itu hancur dalam sekejap, tirai di tubuh Bei Chen Yusan akhirnya rontok semua. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 232, Bei Chen Yusan berpikir bahwa pihak lain juga datang untuk mendapatkan potongan hukum. Hu Qingqing menunjukkan ekspresi waspada. Dia tidak mengenal pria berjubah bintang putih, tapi